Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi penjelasan tentang isim ma'rifat. Di awal pernah kita bahas isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama pada waktu itu kita bahas adalah yang pertama isim domir, kemudian yang ketiga isim alam, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah yang kita bahas kemarin, yang keempat isim mausul, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke yang kelima, yaitu nazam khamisuha mu'arrafun bi harfi al kama taqulu fi mahalinil mahal. Saya tampilkan kitabnya. Nah, yang kelima, khamisuha mu'arrafun bi harfi al kama taqulu fi mahalinil mahal. Nah, yang kelima isim ma'rifat, yang kategori isim ma'rifat adalah kalimat isim, tiap-tiap kalimat isim yang kemasukan dengan al. Jadi semua kalimat isim yang kemasukan al, ketambahan al, maka dia kategori isim ma'rifat. Nah, kemudian ini yang tidak ada di jurumiyah. Tambahannya di al-imriti adalah nanti al-ma'rifat itu ada macam-macam. Ada 2 jenis. Nanti di penjelasan sini ada 2 jenis di bawah kitab ini. Penjelasannya ada namanya al-lil ahdi. Di sini nih saya garis bawahi. Nah, ini al-lil ahdi dan jinsiyah, imma ahdiyan atau jinsiyah. Jadi nanti ada 2, al-lil ahdi sama al-jinsiyah, ahdiyah atau jinsiyah. Jadi ada 2, kita aja sebutannya seperti itu di al-imriti, al-ahdiyah dan al-jinsiyah. Nah, nanti setiap masing-masing al-ahdiyah dan al-jinsiyah, tiap masing-masing ini dibagi lagi 3. Jadi nanti al-ahdiyah dibagi lagi ada 3 macam. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung saja bahas, tak terangkan di papan tulis. Nah, di sini al dibagi menjadi 2, al lil ahdi dan al lil jinsi, gitu ya, yang sudah diterangkan barusan, lil ahdi dan lil jinsi. Nanti lil ahdi dibagi 3, lil jinsi juga dibagi menjadi 3, seperti itu. Jadi setiap masing-masing bagi 3. Yang pertama al lil ahdi, kita pembagiannya ada 3. Yang pertama namanya lil ahdi zihni. Namanya saya ulangi, lil ahdi zihni. Jadi zihni itu artinya hati. Nah, apa itu pengertiannya? Nah, lil ahdi zihni adalah, saya dikte ya, al lil ahdi zihni. Jadi yang pertama tadi al lil ahdi, nanti dibagi menjadi 3. Ini yang pertama kita bahas lil ahdi zihni.
Nah, yang pertama lil ahdi zihni. Nah, ini kebalik ini. Ahdi zihni. Pengertiannya adalah, saya dikte sambil saya tulis juga, silakan sampean tulis. Apabila lafadz yang kemasukan al sudah diketahui di dalam hati. Saya ulangi, jadi lil ahdi zihni adalah apabila lafadz yang kemasukan al sudah diketahui di dalam hati. Nah, seperti itu. Ini pengertiannya, maksudnya begini. Contohnya adalah seperti tulisan yang berwarna merah ini, idhuma fil ghori. Nah, sebenarnya al yang pada yang ada pada lafadz al-ghori yang di garis bawahi itu namanya al-lil ahdi zihni. Nah, jadi idhuma fil ghori ini adalah al-lil ahdi zihni. Jadi al-ghori maknanya itu gua. Kalau makna lengkapnya, idhuma ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua. Nah, yang dikehendaki gua di sini adalah gua Sur. Kita kan sering tahu sejarahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika dikejar oleh orang kafir, beliau berdua bersembunyi di gua Sur. Nah, kemudian al yang ada al-ghori ini namanya lil ahdi zihni, sudah diketahui dalam hati. Jadi kita nggak perlu tuh bilang gua Sur, nggak perlu. Karena ketika Nabi Muhammad ada sejarah Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di gua, orang sudah paham bahwa beliau berdua itu bersembunyi di gua Sur. Nah, sama halnya dengan seperti sampeyan bilang sama temannya, saya mau ke dapur. Ya udah, nggak perlu ngomong saya mau ke dapur pondok, nggak perlu dibilang dapur pondok, itu nggak perlu. Karena ya dapur satu-satunya cuma ada satu di belakang itu kan. Nah, walaupun sebenarnya dapur itu nggak cuma dapur di pondok, ada dapur tempatnya Mak Yem, ada dapur tempatnya Mbak Ida, ada dapur tempatnya Bu Endang, tempat saya dan sebagainya. Tapi kenapa kita kok nggak bilang, nggak dilengkapi? Kok kenapa? Apakah nggak khawatir? Maksudnya dapur mana kan? Tapi ketika kita sudah bilang saya mau ke dapur, gitu kan sudah paham kan, mau dapur pondok maksudnya kan. Jadi tanpa perlu mengucapkan pondoknya, saya mau ke dapur, seperti itu aja. Nah, sama seperti ketika ucapan idhuma fil ghori ini sudah diketahui dalam hati. Jadi ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu bersembunyi di dalam gua, itu maksudnya adalah gua Sur. Nah, seperti itu. Walaupun gua pada waktu itu ada banyak gua kan, di Arab ada gua Hiro, gua Sur, dan gua-gua yang lain gitu ya. Namun yang dikehendaki di sini adalah gua Sur karena sudah diketahui dalam hati, nggak perlu dijelaskan. Jadi alnya di sini namanya al lil ahdi zihni. Nah, seperti itu bisa dipahami kan? Nah, kemudian pembagian yang kedua selanjutnya saya tulis. Yang kedua, tadi yang pertama lil ahdi zihni, yang kedua adalah lil ahdi zikri. Lil ahdi zikri. Zikri itu artinya disebutkan. Zikri atau terbilang, sudah terkatakan, zikir gitu ya, sudah disebutkan. Adalah lil ahdi zikri adalah
apabila lafaz yang kemasukan al sudah disebutkan sebelumnya. Titik. Nah, silahkan disimak ini. Ini saya tulis di channel telegramnya Pondok Pesantren kita. Emang baru ini ya. Nah, lil adil dzikri adalah apabila lafaz yang kemasukan al itu sudah disebutkan sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Contoh saya tulis. Nah, contohnya adalah ja'ani rojulun. Ja'ani rojulun fa'akramtu ar-rojula. Fa'akramtu ar-rojula. Nah, ja'ani rojulun fa'akramtu ar-rojula. Nah, perhatikan di sini ada yang dimaksud adalah alnya di sini. Al yang berada pada lafaz ar-rojula ini. Nah, ini ya. Nah, tadi sesuai pengertiannya, apa itu alil ahdi dzikri? Yaitu apabila lafaz yang kemasukan al itu sudah disebutkan sebelumnya. Jadi al di sini, al yang ada di sini terletak pada lafaz ar-rojula. Ja'ani telah datang kepadaku. Ja'ani teko ingsun sapa rajulan wong lanang. Telah datang kepadaku seorang laki-laki. Fa'akramtu, maka saya memuliakan rajula, seorang laki-laki. Jadi lafaz laki-laki, kata-kata laki-laki di sini ini sudah disebutkan di sebelumnya ini. Sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu apabila lafaz yang kemasukan al, yaitu lafaz rajula ini kemasukan al, ini sudah disebutkan sebelumnya di sini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Yang kedua namanya al lil ahdi dzikri. Al yang kemasukan lafaz yang kemasukan al sudah disebutkan sebelumnya di sini. Gitu. Kemudian yang ketiga, adalah al lil ahdi khudur. Lil ahdi khudur. Nah, al lil ahdi khudur gitu lah. Apa itu pengertian al lil ahdi khudur? Saya tulis. Nah, yang ketiga, lil ahdi khudur adalah apabila lafaz yang kemasukan al perkaranya ini ya, perkaranya hadir gitu. Jadi alil ahdi khudur adalah apabila lafaz yang kemasukan al perkaranya hadir. Silakan ditulis. Langsung saya jelaskan saja. Contohnya begini. Contoh lafaz. Contohnya adalah lafaz akramtu ar-rajula. Nah, akramtu ar-rajula. Perhatikan,
Akram tu mulyakake sapa ingsun arrajula ing wong lanang. Saya memuliakan laki-laki. Maksudnya begini. Lil ahdi khudur itu alnya di sini yang dimaksud alnya adalah al yang ini yang garis bawahi alil ahdi khudur. Maksudnya begini. Jadi lafadz yang kemasukan al ini, lafadz arrajula ini hadir di sampingnya. Misalkan begini, lafadznya contohnya adalah akram tu arrajula. Saya memuliakan seorang laki-laki. Ini samping saya ini. Jadi orang yang dimaksud di sini ada di sampingnya, hadir, orangnya ada di hadapannya, seperti itu. Nah, bisa dipahami kan? Saya ulangi, jadi al lil ahdi khudur adalah al yang orang yang dimaksud atau lafadz yang kemasukan al di sini, saya memuliakan seorang laki-laki itu hadir di depannya, sudah ada. Nah, gitu. Kita ulangi lagi tadi. Yang pertama, alil ahdi dibagi 3. Alil ahdi zihni, yaitu ketika orang sudah nyebut, sudah nggak perlu diomong lagi, orang dah paham. Kayak idhuma fil ghori, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di gua. Orang nggak usah nyebut gua sur, dah paham ya, gua sur, tapi nyebutnya cukup gua gitu aja. Kemudian yang kedua dalil ahdi zikri, yaitu lafadz yang kemasukan al ini sudah disebutkan sebelumnya di sini. Kemudian yang ketiga adalah lil ahdi khudur, yaitu al lafadz yang kemasukan al itu ada berada di hadapannya, hadir. Khudur itu hadir, nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut yang kedua, tadi kan yang pertama al lil ahdi. Nah, sekarang yang kedua al jinsiyah. Nah, seperti itu. Atau yang B ya. Atau yang B. Tapi ini saya tadi tulis ada 2. 2 namanya al jinsiyah. Ini nulis ini susah ya. Al jinsiyah. Nah, al jinsiyah. Nah, al jinsiyah itu apa? Nanti dibagi lagi sama seperti alil ahdi tadi. Nanti al jinsiyah dibagi 3 juga. Dibagi 3. Yang pertama istighraq afrod. Istighraqun afrod. Nah, istighraqun nah, istighraqu afrodin. Nah, gitu. Istighraqu afrod atau istighraq afrod gitu aja, nggak apa-apa. Istighraqu afrod. Nah, apa itu al jinsiyah yang istighraqu afrod? Kita tulis, saya dikte sambil saya ketik. Nah, ini tadi yang an lil ahdi. Kemudian yang kedua lil ahdi zihni, ada pembagian jadi 3, lil ahdi zihni, lil ahdi zikri, dan lil ahdi khudur. Kemudian yang B namanya al jinsiyah dibagi 3 lagi. Yang pertama namanya istighraq afrod. Nah, adalah apabila tempatnya al bisa ditempati lafadz kullun. Nah, kullun secara hakikat. Nah,
Jadi al-jinsiyah pembagiannya dibagi tiga. Yang pertama istighraq afrod, yaitu apabila tempatnya al bisa ditempati lafat kulun secara hakikat. Contohnya begini. Nah, contohnya ini papan tulisnya sudah penuh, saya pindah papan tulisnya. Contohnya adalah contoh di Al-Quran surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Nah, khusrin. Innal insana lafi khusrin. Nah, perhatikan yang dimaksud al-jinsiyah yang istighraq afrod itu ada di sini, ini al. Jadi al yang ada pada al-insana ini kategori al-ma'rifat. Al-ma'rifat yang jenisnya namanya al-jinsiyah, yang macamnya adalah istighraq afrod. Pengertian tadi apabila tempatnya al bisa ditempati lafat kulun secara hakikat. Artinya andaikan di alnya ini kita beri, kan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, sebenarnya di dalam al ini menyimpan lafat kulun gitu, misalkan lafat kulun. Nah, kulun itu semua. Kulun itu artinya semua. Sesungguhnya semua manusia itu sungguh berada dalam kesesatan gitu ya. Nah, semua manusia. Jadi tapi kulunnya, lafat kulunnya ini tidak ditulis karena sudah tahu al yang ada pada di sini ini namanya istighraq afrod. Sesungguhnya semua manusia sungguh berada di dalam kerugian. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, nah, kita ulang lagi dulu sebentar. Jadi yang pertama istighraqu afrod, contohnya adalah innal insana lafi khusrin. Jadi pengertian tadi apabila tempatnya al ini lafat al insana ini bisa ditempati lafat kulun secara hakikat, atau bisa menjadi ini inna kullal insani gitu. Sesungguhnya semua manusia, sama aja kan, tapi kulunnya tidak ditulis di sini karena al yang di sini maksudnya adalah al istighraq afrod. Saya pahami ya. Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua namanya istighraqul jinsi. Istighraqul jinsi. Istighraqul jinsi. Nah, kita salah ya. Istighraqul jinsi. Apa itu istighraqul jinsi? Saya tulis. Nah, tadi yang kedua istighraq jinsi adalah apabila tempatnya al bisa ditempati lafat kulun secara majas. Nah, bedanya di situ ya. Kalau yang istighraqul afrod itu apabila tempatnya al bisa ditempati lafadznya kulun secara hakikat. Kalau istighraqul jinsi apabila tempatnya al bisa ditempati lafadz kulun secara majas. Secara majas itu ya hanya majas saja, tidak ditulis secara kenyataannya. Misalkan begini,
contohnya. Nah, contohnya adalah antar rojulu, antar rojulu, antar rojulu ilma, antar rojulu ilman. Nah, ini. Nah, ini namanya al istighraqul jinsi. Sesuai pengertiannya, apabila tempatnya al bisa ditempati lafadz kulun secara majas. Jadi hampir mirip sama yang al hakikat tadi. Kalau yang al hakikat itu maksudnya kalau yang al apa yang namanya istighraqul afrad ini, maksudnya andaikan kulunnya ini mau ditulis juga itu pantasnya hakikat, secara hakikatnya pantas saja, secara lafadznya juga pantas, sesungguhnya semua manusia. Nah, kalau yang istighraqul jinsi ini hanya majas saja. Maksudnya seperti ini, misalkan antar rojulu ilman, engkau adalah seorang laki-laki yang berilmu. Nah, kemudian secara majas lafadz al yang ada di sini ini secara majas tersimpan makna kulun. Engkau adalah sebagian dari semua laki-laki. Nah, seperti itu. Kamu adalah sebagian dari semua laki-laki yang berilmu. Karena ucapan kamu laki-laki yang berilmu, kan nggak mungkin yang berilmu cuma satu orang itu sedunia, enggak kan? Artinya orang berilmu kan banyak. Nah, artinya kamu adalah laki-laki yang berilmu, tapi bukan kamu aja gitu loh, maksudnya banyak, dan diantaranya adalah kamu adalah bagian dari semua laki-laki yang berilmu. Nah gitu. Jadi ketika kita misal bilang ke seseorang kamu pinter ya, itu kita bilang gitu, kamu pinter ya, pasti bukan dia saja yang pinter sebenarnya, banyak orang pinter gitu, paham ya. Jadi kulunnya di situ bermakna majas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah namanya al hakikat, al hakikat. Apa itu al hakikat? Saya tulis. Nah, yang ketiga hakikat, al hakikat adalah untuk mengisyarahi pada hakikat suatu perkara yang hadir di dalam hati. Yang hadir dalam hati tanpa memandang pada masing-masing individu. Pada masing-masing individu. Dan lafadz yang dimasuki al sama maknanya dengan alam jenis. Nah, agak panjang nih ya, tak ulangi lagi. Jadi yang al jinsiyah bagian ketiga namanya al hakikat adalah untuk mengisyarai pada hakikat suatu perkara yang hadir di dalam hati
tanpa memandang pada masing-masing individu dan lafadz yang dimasuki al sama maknanya dengan alam jenis. Contohnya begini. Contohnya adalah ar-rajulu khairun minal mar'ati. Nah, seperti itu. Ar-rajulu khairun minal mar'ati. Kalau dimaknani ar-rajulu utawi wong lanang iku khairun luwih bagus minal mar'ati tinimbang saking wong wadok. Nah, perhatikan. Jadi yang dimaksud al-haqiqat itu adalah ini. Nah, ini al-haqiqat. Ar-rajulu khairun minal mar'ati. Maksudnya bagaimana? Jadi al di sini mengisyarai bahwasannya, ya kan, bahwasannya suatu perkara ini, lafadz ini itu sudah memandang pada masing-masing individu, sudah mewakili untuk semuanya. Jadi begini, ini langsung saya penanya begini. Ar-rajulu khairu minal mar'ati. Hakikatnya laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Nah, seperti itu. Hakikatnya orang laki-laki itu lebih baik dibandingkan dengan perempuan gitu. Jadi yang masuk pada al-haqiqat di sini sudah alam jenis masih ingatnya alam jenis itu nanti jenisnya laki-laki, ada banyak, ada Isa, ada Fahmi, ada David gitu kan. Itu kalau jenisnya buah-buahan, nanti semangka, jeruk dan lain-lain sebagainya. Jadi ini al yang masuk pada alam jenis, itu alam jenis. Jadi intinya al ini memiliki makna hakikat. Nama aja sudah al hakikat. Hakikatnya laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Enaknya gitu ya, enak dipahaminya. Nah, seperti itu. Selesai. Jadi tadi yang kalau al-jinsiyah dibagi 3 lagi. Namanya yang pertama istighraqu afrod. Contohnya adalah innal insana lafi khusrin. Kemudian yang kedua istighraqul jinsi. Contohnya antar rajulu ilman. Kemudian yang ketiga adalah al-haqiqat. Contohnya ar-rajulu khairu minal mar'ati. Hakikatnya laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang isim ma'rifat yang keenam, ini nadoman sadisuha makana min mudhofi liwahidin min hadhil asnafi kaqaulika bani wabnu zaidin wabnu zi wabnul ladzi darabtuhu wabnul badhi. Nah, yang keenam selanjutnya yang kategori isim ma'rifat adalah isim yang dimudhofkan. Itu contohnya seperti lafadz ibni. Nih, lafadz ibni, ibnu zaidin, ibnu zi, ibnul ladzi, wabnul badhi. Nah, ini gandengannya ini. Wabnul ladzi darabtuhu wabnul badhi. Nah, ini contoh-contohnya ibni, wabnu zaidin, wabnu zi, wabnul ladzi darabtuhu wabnul badhi. Nah, tak bacakan di keterangan kitabnya itu. Min hadhil qauluhu min hadhil asnafi, yakni yang dimaksud di sini dia nanti bisa dimudhafkan dengan domir. Kemudian seperti ini ibni, lafadz ibnun dimudhafkan dengan ya mutakalim menjadi ibni. Kemudian isim alam ibnu dimudhafkan dengan isim alam nama ibnu zaidin. Kemudian selanjutnya isim isyarah wabnu zi, kayak tadi kan wabnu zi, wal mausul wabnul ladzi. Nah, itu wal mu'arraf bi al dan mudhaf kepada
lafadz yang kemasukan al. Contohnya apa ada di sini? Ibnul Badhi, ibnu mudhaf dengan lafadz al Badhi, ada alnya. Jadi seperti itu. Nah, keterangannya di sini ada di kitabnya. Fal mudhafu lil domir. Adapun contoh yang dimudhafkan dengan domir seperti kakolika, seperti ucapanmu, ibni, lafadz ibni. Jadi aslunya lafadz ibnun dan ana. Kalau saya tuliskan begini. Nah, kalau saya tuliskan ibnun, aslunya lafadz ibnun dan ditambah ana, saya. Nah, seperti itu. Ini domir mutakalim wahdah, saya. Orang berbicara dengan sendirinya, saya mutakalim wahdah. Nah, jadi lafadz ibnun ini aslinya, jadi mudhaf itu kan dua kalimat dijadikan satu, seperti itu. Nah, ibnun artinya anak. Anak artinya saya. Aslinya ada dua kata, anak dan saya. Tapi berhubung dijadikan satu menjadi anak saya. Jadi satu kata. Jadi yang dikehendaki adalah satu orang. Jadi anak saya. Nah, ketika dimudhafkan menjadi ibni. Nah, seperti ini. Ibni. Kita ketahui kalau anak itu nanti ketika mudhaf berarti kan mahalnya mahal jar, i'rab jar karena mudhaf ilaih. Berarti kan nanti di sini ini adalah mudhaf. Kan? Sini nanti ini namanya mudhaf. Mudhaf. Di sini namanya mudhaf ilaih. Nah, yang namanya mudhaf ilaih itu pasti dibaca jar. Wajib dibaca jar. Nah, ana, lafadz ana ini ketika nanti dia berubah jadi mahal jar, jadi menjadi ni, seperti itu. Kayak di tasrif lughawi ada dorobaka, dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Nah, seperti itu. Kalau mutakalim wahdam jadi dorobani, kalau ibni, seperti itu. Bisa dipahami ya, ini contoh mudhaf kepada domir. Nah, selanjutnya yang mudhaf kepada isim alam, kakolika, seperti ucapanmu ibnu zaidin. Jadi lafadz ibnun ini dimudhafkan dengan isim alam yaitu zaidin menjadi ibnu zaidin. Nah, seperti itu. Pokoknya yang namanya mudhaf ilaih pasti dibaca jar ininya. Nah, dibaca jar, i'rabnya menjadi i'rab jar, ibnu zaidin. Nah, seperti itu ya, ibnu zaidin. Nah, lanjut. Ada kalanya mudhaf dengan isim isyarah, kakolika, seperti ucapanmu ibnu zi, ibnu zil mar'ati. Kita ketahui kemarin kan ada isim isyarah, ada hadza, za, sama zi. Cuman kalau zi nanti ada zi, ada zihi, ada zatu, gitu kan. Nah, ini pakai yang zi, ibnu zi. Jadi ibnu zil mar'ati, anaknya iki wong wedok, anaknya perempuan ini. Nah, seperti itu. Jadi mudhaf kepada isim isyarah. Nah, ini bisa digaris bawahi di kitabnya, sama juga garis bawahi. Nah, jadi ini contoh-contohnya ibnu zaidin. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya mudhaf dengan isim mausul, seperti contohnya ibnul ladzi darabtuhu. Ibnul, aduh, salah ini, kemepetan. Ibnul ladzi darabtuhu. Nah, ini kembali ada apa namanya ini, ada ibnun mudhaf kepada isim mausul, jadi ibnul ladzi. Nah, kembali ke bab mausul, kalau setiap ada isim mausul pasti ada silah nih kan, silahnya darabtuhu. Nah, di dalam silah ada a'id, dhamir a'id yang kembali kepada alladzi. Ibnul ladzi rupane anak wong, darabtuhu kamukul sapa ingsun ing alladzi. Nah, seperti itu, ada a'id,
dhamir a'id yang kembali kepada isim mausul. Nah, seperti itu. Kemudian ada kalanya wal mudhofu lil mu'arrafi bi'al. Ada mudhof dengan lafadz yang dimakrifatkan dengan al ma'rifat. Contohnya seperti Ibnul Bazi. Nah, ini Ibnul Bazi. Jadi sudah ada lafadz ibnun mudhof kepada al. Nah, intinya isim ma'rifat yang keenam ini adalah mudhof. Tapi mudhofnya itu nanti bisa mudhof dengan apapun, dengan isim dhamir bisa, mudhof dengan isim mausul bisa, mudhof dengan isim alam juga bisa, mudhof dengan isim isyarah bisa, mudhof dengan isim yang sudah ada al ma'rifatnya juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Ini bentuk macam-macamnya aja. Artinya mudhof itu bebas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di tanbihun ini sepertinya kita belum maknani sampai sini ya. Tapi tidak apa-apa, tak jelaskan, nanti tinggal maknani saja berarti. Jadi tanbihun di sini peringatan. Tanbihun itu peringatan. Wa hadhil aqsamu fi ta'rifi ala tartibin allazi dzakarahu an-nazim. Jadi intinya yang isim ma'rifat yang sudah disebutkan ini mulai dari apa kemarin? Isim ma'rifat yang pertama adalah isim dhamir, kemudian isim alam, isim isyarah, isim mausul, kemudian al dan mudhof. Ini sudah urutan. Sudah, artinya urutan itu apa namanya, biasanya yang paling sering terlaku seperti itu, banyak yang paling banyaknya itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lakin al mudhof li wahidin minha fi ma udifa ilahi illa mudhof ila dhamir. Namun adapun mudhof dengan dhamir itu bukanlah urutan. Namun karena yang paling masyhur mudhof itu, yang paling masyhur itu mudhof itu dengan isim alam, fi risbatil alam ala sahih. Jadi menurut yang paling kelaku kalau urusan mudhof tadi itu yang mudhof dengan apa tadi, bisa mudhof dengan al, bisa mudhof dengan isim isyarah, dengan isim mausul, itu bukan urutan. Karena kalau urusan mudhof yang paling sering terlaku, yang paling sering digunakan itu adalah mudhof dengan isim alam. Abu Bakrin, Hulamu Zaidin, banyak sekali ya pokoknya. Kalau pakai mudhofnya isim dhamir ibni ya ada, tapi jarang. Apalagi dan lain-lain lah ya, tidak macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya babul af'al. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis dulu pertanyaannya, ditabung nanti ketika sudah ketemu saya, atau ada kesempatan komentar atau chat WA ya, bisa tanyakan melalui komentar atau WA juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.